Ternyata ada yang tidak sehat di BPJS Kesehatan ini. Siapa sih sestamanya? Ini tolong angkat tangan dulu nih. Sestama BPJS Kesehatan ini mana? Ini tolong, itu ibu, itu bukan uang ibu itu. Ini saya dengar ini mereka ini juga semulai dari tenaga ahli, nggak ada yang mereka punya sendiri. Staf-staf diangkat semua dari sana. Bahkan ini mereka ini takut datang ketemu direksi. Apa ini BPJS ini? Saya tidak mau. Itu bukan uang direksi ya, bukan uang orang-orang yang ada di sana, tapi uang masyarakat. Tolong dibagi secara proporsional. Buat mereka bisa bergerak, buat mereka bisa bekerja. Jangan ditutup akses mereka untuk meneliti, mengawasi, melakukan tugas mereka secara baik. Saya tuh pingin sekali ya, yang model-model begini jangan terulang ini. Saya minta Dewas ini, kalau Anda nggak berani menyampaikan keluhan-keluhan ke situ, yang keluhan-keluhan seperti itu ke Komisi 9, berhenti saja jadi Dewan Pengawas itu. Berhenti saja hari ini. Jangan takut, kita yang akan belain. Buka aja di sini semua ini. Emang kenapa? Kami juga nggak ada masalah, kita buka aja. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pertama sekali saya mau bertanya ke Kementerian Kesehatan dulu, Bapak Ibu Saudara. Kebetulan ada Pak Menkes di sini, yang kita tahu bahwa dengan adanya BPJS Kesehatan ini banyak sekali harapan masyarakat yang betul-betul kita pertaruhkan di sini ya. Yang pertama yang saya tanyakan adalah terkait dengan roadmap pembiayaan BPJS, Pak Menteri. Saya gembira, tadi sudah pernah disinggung juga tadi, bahwa katanya BPJS Kesehatan ini surplus sampai 18, sekian triliun. Kita gembira. Mengapa gembira? Karena sejak saya di Komisi 8 dari periode yang lalu, Komisi 9 ini dari periode yang lalu, sampai kemarin ada pengumuman surplus itu kita selalu ribut dengan defisit di sini. Bahkan defisit bisa sampai mencapai 16, sekian triliun. Itu luar biasa. Nah sekarang hari ini kan katanya surplus. Nah saya ingin mendapatkan penjelasan ini dari Pak Menkes terkait dengan penganggaran yang ada untuk dana PBI, masyarakat yang digratiskan untuk membayar itu. Kira-kira roadmap-nya seperti apa dalam rangka mempertahankan surplusnya BPJS ini? Karena saya pernah ya dulu diskusi dan rapat di Komisi 9 ini, andai kata ada kenaikan iuran sekalipun, memang akan menolong BPJS tapi tidak lama. Jadi mungkin hanya berapa bulan ke depan begitu loh surplusnya. Nanti setelah itu akan defisit lagi gitu. Yang menerangkan untuk kita di sini para ahli, termasuk dari DJSN waktu itu, saya lupa siapa yang bicara, tapi DJSN juga memperkirakan ya ada fundamental dari sisi pembiayaan di BPJS ini yang betul-betul belum bisa survive dengan baik. Karena itu ini mohon nih soal ini penting. Kemudian yang kedua, Pak Menteri, saya ingin bertanya, kira-kira apa jaminannya bahwa kualitas pelayanan BPJS ini akan lebih baik setelah adanya kenaikan iuran ini? Karena di dalam Perpres ya, yang ditandatangani oleh Presiden terkait dengan kenaikan iuran BPJS ini, itu disebutkan bahwa akan ada kenaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah kalau misalnya nanti ternyata, nih kita akan coba sama-sama awasi, kalau misalnya nanti ternyata tidak ada peningkatan kualitas pelayanan, apa yang akan dilakukan? Sementara masyarakat kita, rakyat kita sudah nambah pembayarannya. Mereka sudah berkontribusi aktif di dalam pembayaran ini. Dan ingat, pembayaran iuran BPJS ini bukan hitungan orang per orang, tapi keluarga. Jadi kalau dalam keluarga itu ada 5 orang,
Ya berarti dikalikan berapa sekarang? 42.000 ya. Berarti 5 kali 42.000 sekitar 210.000 per bulan yang dikeluarkan keluarga itu. Bagi kita mungkin ya, yang mereka yang orang-orang punya, orang-orang yang berada, orang yang punya duit itu mungkin biasa saja, tapi bagi orang-orang susah di daerah-daerah pelosok, daerah-daerah terpencil, terutama di dapil saya yang masyarakatnya masih banyak yang hidupnya pas-pasan, kehidupan ekonominya susah, 210.000 per bulan itu sesuatu yang sangat besar. Dan kalau mereka tidak bayar ada hukumannya, nggak akan diberikan pelayanan jika mereka membutuhkan. Dan itu sudah dipraktekkan oleh BPJS selama ini. Nah karena itulah maka saya ingin ada jaminan ini hari ini, baik nanti dari Pak Menteri maupun dari Pak Ali Gufron, Prof. Ali Gufron, supaya apa? Supaya keberlangsungan BPJS ini bukan hanya berada pada tataran narasi, tetapi bisa membumi secara implementatif di dalam kehidupan masyarakat kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya ingin menanyakan juga pada Pak Menteri ini, kira-kira sebagai eksekutor sekaligus regulator dalam sisi pelayanan ini, karena Kemenkes juga kan regulator, ada beberapa aturan main yang ditandatangani di Kemenkes yang harus diikuti oleh BPJS, baik direksi maupun dewasnya. Kira-kira inovasi apa yang bisa menjanjikan sehingga pelayanan kesehatan kita ini betul-betul bisa berjalan dengan baik? Inovasi apa? Tadi teman-teman mengatakan kalau misalnya masih seperti yang dulu-dulu, bolak-balik itu, ini sudah banyak teori masuk di Komisi 9 ini. Ahli-ahli asuransi yang ternama sudah banyak kita undang ke sini. Tapi begitu aja nih, terus-terusan nih BPJS, begitu-begitu saja. Nggak ada perubahannya. Keluhan masyarakat masih banyak. Orang yang datang ke rumah sakit dianggap sebagai kelas nomor sekian kalau dia pesertanya BPJS. Dan ini yang saya sampaikan ini bukan yang pertama disampaikan di komisi ini. Sudah bolak-balik juga kita sampaikan di sini, tapi tidak ada juga perubahan. Nah, karena itu kita minta pada Pak Menteri sebagai penanggung jawab di sini terkait dengan ini, karena Pak Menteri kan eksekutor sekaligus legislator. Karena ada peraturan yang dibuat pada tataran kementerian yang terkait dengan pelaksanaan ini. Apa inovasi baru? Tolong diberikan pada kita supaya kita semangat ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, Pak Menteri, saya menerima aspirasi dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia ini memberitahukan bahwa mereka gembira sekali karena ada surplus 18, sekian triliun. Tapi ternyata mereka belum dibayar, khusus yang persoalan bayi lahir. Ya kan? Ada suratnya dikirimkan ke saya ini. Tolong ya, ini kadang-kadang begini, mohon maaf nih untuk BPJS, direksi yang lama barangkali. Mentang-mentang udah mau tamat, jadi direksi diumumin nih kami surplus, jadi sehingga seolah-olah berprestasi itu loh. Ini kami surplus gitu. Kami tinggalkan BPJS itu dengan surplus. Padahal selama ini pernah defisit sampai 16 triliun. Gara-gara disebut surplus itu sekarang semua stakeholder itu termasuk rumah-rumah sakit menuntut supaya bayar dong utang kalian kalau kalian surplus. Bayar dong. Nah, termasuk asosiasi rumah sakit ini. Dan ada banyak jenis penyakit juga itu yang dilaporin kepada kita. Salah satu yang masuk kepada saya pagi ini, minta tolong sekali Pak Saleh, katanya tolong disuarakan. Sebagai amanah tentu saya sampaikan, ini yang surplus ini tolong kalau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan apa yang ada di masyarakat kita tadi, terutama mereka yang mengelola lembaga-lembaga atau fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Ini yang saya kira penting ya Pak Menteri untuk Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua saya ke Pak Gufron. Pak Gufron, saya kenal Pak Gufron ini bukan baru. Saya sudah kenal lama sekali.
Bahkan ketika saya masih dosen saya sudah kenal Pak Gufron. Ketika saya masih menjadi aktivis pemuda saya sudah kenal Pak Gufron. Pak Gufron juga di Jakarta mana sana sini sudah pernah jadi Wamenkes. Bahkan saya dengar ini, saya kan track recordnya Pak Gufron ini. Saya dengar Pak Gufron ini orang yang salah satu ikut terlibat dalam kelahiran Undang-Undang SJSN. Bahkan Pak Gufron juga ikut memberikan kontribusi bagaimana agar sistem penjaminan sosial di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Ini harapan besar sebetulnya. Karena kita anggap bahwa Pak Gufron ini paham persoalannya. Nah karena itu saya minta Pak Gufron tolong jelaskan kepada kita inovasi-inovasi baru tadi. Saya dengar tadi Bapak sudah menjelaskan kita nanti akan ada program mendengar. Saya tadi ngikutin dari virtual. Ada program BPJS yang akan mendengar. Sekarang Bapak harus jelaskan kalau Bapak mendengar apa implikasinya. Apa implikasinya dalam perubahan yang akan terjadi di BPJS. Kalau hanya sekedar mendengar selama ini emang tidak didengar. Berarti apa yang disampaikan masyarakat selama ini didiamkan aja. Iya kan? Berarti siapapun yang ngomong nggak pernah didengar. Saya kira BPJS direksi yang lama juga mendengar. Bahkan di sini Pak Fahmi itu kalau dulu rapat di sini kita sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi di sini rapatnya. Tapi nggak ada perubahan juga, biasa-biasa saja. Mohon maaf, kemarin surplus itu karena kenaikan iuran, bukan karena prestasi kerja. Pak Gufron, prestasi kerja itu akan kelihatan Pak, jika surplusnya itu bukan karena kenaikan iuran. Tapi mungkin karena perbaikan sistem manajemen, perbaikan pendataan, perbaikan pelayanan, dan seterusnya. Tapi kalau nanti ujung-ujungnya kenaikan iuran, surplusnya itu bukan karena prestasi kerja, tapi karena uang yang dimasukkan oleh masyarakat dan uang yang dimasukkan dari APBN. Terutama untuk membayar masyarakat kita yang dibayar oleh negara sebesar 135 juta orang yang terdaftar dari daftar PBI itu. Nah tolong nih Pak Gufron, saya minta dengar dulu nih, karena kita ingin roadmap apa yang Bapak tawarkan. Ini Bapak rapat nih pertama sekali di sebagai Direktur Utama BPJS. Bapak udah sering datang ke sini, rapat di sini. Kemarin ikut dengan Pak Bambang, ya kan, dari Menristek BRIN. Nah sekarang Bapak dengan Pak, ya sudah pernah ikut. Ya artinya Bapak kan sudah bukan satu kali dua kali pertemuan di Komisi 9. Tapi saya minta, karena sekarang Bapak tanggung jawabnya itu adalah bagaimana supaya pelayanan kesehatan kita yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini betul-betul bisa menjanjikan kita semua dan ada perubahan lah di tangan Pak Gufron. Itu aja dulu Pak pertanyaan saya. Tapi yang kedua, saya ini Pak sudah mengamati lama ini BPJS ini. Kebetulan ada Pak Menteri Kesehatan nih. Saya juga sekaligus melaporkan pada kita semua. Ternyata ada yang tidak sehat di BPJS Kesehatan ini. Apa itu yang nggak sehat? Ada beberapa aturan yang dibuat oleh direksi yang lama, bukan yang baru ini. Makanya saya laporkan karena Pak Gufron masih baru. Seakan-akan menghalang-halangi Dewan Pengawas untuk melakukan tugasnya. Saya ada aturan ini yang ditandatangani oleh, saya punya nih aturannya, yang ditandatangani oleh Dirut yang lama. Di sini tentang apa? Tentang tata laksana akses data dan informasi oleh Dewas melalui pejabat dan pegawai. Begini Pak, di sini disebutkan bahwa Dewan Pengawas itu tidak sembarangan mengambil data-data yang ada di BPJS. Dewas loh. Dewas Pak Darul. Tidak boleh sembarangan mengambil data-data yang ada di BPJS. Harus ada aturan mainnya. Harus begini, begini, begitu dan seterusnya. Tahu nggak Pak Gufron bahwa ada undang-undang tentang akses kita terhadap data dan informasi itu ada aturannya. Jangankan Dewas, masyarakat umum saja tuh harus diperbolehkan untuk mengakses. Kenapa? Dana yang dipakai oleh BPJS itu dana masyarakat. Karena kalau dia dana masyarakat, berarti tidak boleh misalnya kita menutupi apa yang dikerjakan oleh BPJS, karena Bapak itu mengorganisir semua pelayanan kesehatan di Indonesia yang dikelola oleh BPJS pakai sekali lagi uang negara, uang masyarakat kita. Itu satu. Yang kedua, saya dengar ada juga aturan. Ini kawan-kawan mungkin nggak sadar ini. Ada aturan tuh Pak Abidin. Dewan Pengawas itu, Dewas BPJS itu, kalau turun ke daerah itu, nggak boleh langsung ketemu ketua cabang, kepala cabang. Bolehnya itu ke bawahannya.
Dewas ini. Apa itu coba? Kenapa? Saya tanya kenapa mereka nggak boleh Dewas ini? Kita tersinggung di Komisi 9, kami hampir pecah kongsi di sini kemarin gara-gara menetapkan teman-teman jadi anggota Dewas ini. Tahu-tahu kewenangannya nggak ada. Ibu Alia kemarin tuh sedih banget, orangnya dia nggak dapat. Tapi karena kami berteman di sini aman saja, nggak ada masalah. Tapi begitu terpilih kewenangannya, coba ketemu kepala cabang saja nggak boleh, ini apa? Mungkin Pak Gufron ini, Prof Gufron belum tahu ini mungkin. Kalau begitu caranya ngelola, nggak akan maju-maju Dewas ini. Pantas Dewan BPJS selalu begini terus. Saya punya suratnya, punya saya ini, ya nggak? Ada aturannya. Ini direksi ini kalau dia nggak cocok, emang dibuatnya aja surat sendiri itu. Perintah begini, apa-apaan itu? Itu suratnya hoax nggak itu? Oh nggak hoax dong, ini resmi, tanda tangannya ada kok. Loh ini ada Menteri Kesehatan ini saya laporin loh. Karena Menteri Kesehatan ini nyiapkan uang banyak. KPA namanya itu kan, ada di Kementerian Kesehatan yang gunakan anggarannya BPJS. Tahu-tahu diawasi nggak mau. Pantaslah datanya di sini. Makanya itu dewas-dewas ini, mohon maaf nih, ini kan baru semua ya. Dewas-dewas ini kalau ngomong di sini nggak ada yang terbuka. Takut semua. Anggarannya berapa coba setahun mereka? Coba saya tanya berapa anggaran Dewas setahun? Ungkap di sini. Bukankah 3% dari total operasional anggaran yang ada di BPJS itu digunakan untuk menganggarkan, membiayai semua aparatur yang ada di sana? Berapa itu coba? Sama DJSN juga gitu, DJSN nggak ada kukunya. Maka saya bilang tinggi pohonnya, jarang buahnya, nggak bisa ngikat, nggak bisa eksekusi. Orang anggarannya juga numpang di PMK. Ini Republik ini salah urus nih, model-model begini nih. Saya tuh pingin sekali ya, yang model-model begini jangan terulang ini. Saya minta Dewas ini kalau Anda nggak berani menyampaikan keluhan-keluhan ke situ, yang keluhan-keluhan seperti itu ke Komisi 9, berhenti saja jadi Dewan Pengawas itu. Berhenti saja hari ini. Jangan takut, kita yang akan belain. Buka aja di sini semua ini, emang kenapa? Kami juga nggak ada masalah, kita buka aja. Saya tidak suka karena ini bolak-balik di Pak Bidi udah capek kita ngurus ini. Ternyata ada masalah. Dan taunya itu sekarang ini. Begitu mereka ada yang mau pamitan, ada ngasih ke kita. Yang mau pamitan itu yang ngasih tahu ke kita bahwa ada kejadian selama begini. Karena sudah mau pamitan aja mau kebongkar di sini dia. Saya minta Pak Prof Gufron, saya kenal Pak Gufron. Saya bukan hanya menganggap Prof Gufron, saya hormati Prof Gufron ini orang pintar, orang cerdas yang saya kenal sama ini. Dan saya anggap sebagai teman juga Pak Gufron. Saya minta Pak Gufron, jangan sampai hal ini terjadi pada periode Bapak. Berdayakan Dewan Pengawas itu sebagai mitra untuk membesarkan BPJS, jangan sebagai musuh. Kalau dianggap sebagai musuh, ya nggak akan jalan-jalan. Kami DPR ini nggak mungkin semua secara detail memeriksa. Nggak ada, itu nggak sanggup Pak. Kami paling yang umum-umum saja. Kalau rapat begini kita ikut, tapi kan mereka hadir tiap hari. Ini anggarannya sudah nggak adil. Saya dengar ini pemberian staf-staf khusus pun langsung diberikan dari sekretariat. Siapa sih sestamanya? Ini tolong angkat tangan dulu nih. Sestama BPJS Kesehatan ini mana? Ini tolong itu ibu itu bukan uang ibu itu. Ini saya dengar ini mereka ini juga mulai dari tenaga-tenaga ahli nggak ada yang mereka punya sendiri. Staf-staf diangkat semua dari sana. Bahkan ini mereka ini takut datang ketemu direksi. Apa ini BPJS ini? Saya akan bongkar yang begini-begini. Karena saya bilang tadi sama teman-teman. Dan saya yang minta ada rapat BPJS ini. Saya tidak mau, itu bukan uang direksi ya, bukan uang orang-orang yang ada, tapi uang masyarakat. Tolong dibagi secara proporsional. Buat mereka bisa bergerak, buat mereka bisa bekerja. Jangan ditutup akses mereka untuk meneliti, mengawasi, melakukan tugas mereka secara baik. Capek kita diskusi di sini, kita sampai meriang nih Bang Ansori, saya ingat tuh. Kita sampai meriang kita nih, bagaimana cara menyusun Dewan Pengawasan supaya bagus. Tahu-tahu begini, ini Pak Abidin sampai marah-marah di sini kemarin. Tahu-tahu sudah dipilih nggak digunakan. Jangan sampai mereka makin gaji buta saja. Saya dengar begitu, nanti tolong nih, saya kalau perlu itu yang sestamanya itu kita panggil khusus, panggil di Komisi 9 ini.
Kalau enggak kita buat panja khusus meneliti birokrasi dan apa yang dilakukan struktur tata organisasi yang ada di BPJS itu. Ini kan belum pernah dilakukan ini, Pak Ansori. Periksa dulu tata organisasinya bagaimana, termasuk keuangannya. Memang itu keuangan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, tapi yang ngawasi tetap DPR. Tolong ini, jadi ini baru 2 hal ya. Nanti saya minta Dewas, ini saya Dewas kan belum bergerak nih, belum ada laporan, ini saya dapat dari orang lain. Tolong Dewas ini kalau ada temuan-temuan yang seperti ini, lapor aja langsung. Lapor ini, Pak Darul ini DPR sangat senior. Pak Abidin itu sangat senior. Bang Ansori juga sangat senior. Dilaporkan pada kita, ini ada Ibu Putisari di sini juga sangat senior. Laporkan, jangan takut. Semua praksi di sini insya Allah sama. Kalau urusan ini. Nggak ada di sini praksi pemerintah. Nggak ada oposisi di sini. Semuanya sama, praksi rakyat. Tolong. Saya juga tuh dari sestama itu, Ibu apa sih namanya itu? Saya nggak, dari dulu saya nggak pernah kenal, saya sestamanya BPJS Kesehatan. Kalau BPJS kena kerjaan saya kenal. Ibu apa namanya, Bu? Ngomong dulu, ngomong. Nah, makanya Ibu ini sekarang kepala tertinggi di situ dari sisi administrasi. Tertib, jangan nggak tertib. Ini kalau perlu nanti semua anggota didatang nanti meriksa Ibu di situ. Loh iya dong. Jadi gitu Pak DJSN turun tangan juga lah. Ini kadang-kadang iya. Ini kan Bapak kan juga ikut membina ini semua. Bapak itu di atas BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Ini enggak cuma ngitung gimana aktuaria saja. Kapan dinaikkan iuran? Sekarang saya mau tanya kepada Pak DJSN. Setelah Bapak hitung-hitung, ini kan kenaikan Pak. Setelah Bapak hitung-hitung, ini kira-kira udah cukup nggak sih sebetulnya kenaikan ini? Atau ada rencana Bapak menaikkan lagi? Karena kami Komisi 9 ini sampai hari ini belum ikhlas dengan adanya kenaikan ini. Saya dan teman-teman di Komisi 9 ini dari awal sampai akhir tidak mau ada kenaikan. Tapi Bapak sudah naikkan. Sudah cukup nggak sih? Kenapa ini pertanyaan saya sampaikan? Karena Pak, pada waktu Perpres yang pertama, nilai kenaikannya lebih besar daripada nilai kenaikan yang berikutnya ini. Kan masih lebih banyak yang Perpres yang pertama jumlahnya. Sekarang kan berubah tuh lebih sedikit nih. Tolong Pak dijelaskan, ini kira-kira ini masih ada kemungkinan Bapak mau naikkan lagi nggak? Supaya masyarakatnya tahu. Atau Bapak kasih kita formula baru, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh BPJS sehingga ini tidak ada lagi kenaikan. Itu yang juga saya sebetulnya tanyakan kepada Menteri Kesehatan. Nah,